Tantangan keamanan dan etika. Bagian yang pertama itu ada keamanan, etika, dan sosial, tantangan TI. Pada bagian ini akan membahas ancaman terhadap bisnis dan individu sebagai akibat dari berbagai jenis kejahatan komputer dan perilaku tidak etis. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis telah memberikan dampak besar pada masyarakat dan dengan demikian menimbulkan masalah etika dalam bidang kejahatan, privasi, individualitas, ketenaga kerjaan, kesehatan, dan kondisi kerja. Penting untuk dipahami bahwa teknologi informasi telah memberikan hasil yang bermanfaat serta efek yang merugikan pada masyarakat dan orang-orang di masing-masing bidang ini. Misalnya, mengkomputerisasi proses manufaktur mungkin memberikan hasil yang bermanfaat untuk meningkatkan kondisi kerja dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dengan biaya lebih rendah, tetapi juga memiliki efek buruk untuk menghilangkan pekerjaan orang. Prinsip etika teknologi yang pertama itu ada proporsionalitas. Manfaat yang diperoleh dari teknologi harus lebih besar daripada kerugian atau risikonya. Selain itu, tidak boleh ada alternatif yang memberikan manfaat yang sama atau sebanding dengan kerugian atau risiko yang lebih kecil. Yang kedua itu ada persetujuan yang diinformasikan. Pihak yang terkena dampak teknologi harus memahami dan menerima risikonya. Yang ketiga itu ada keadilan. Manfaat dan beban teknologi harus didistribusikan secara adil. Mereka yang diuntungkan harus menanggung risiko yang wajar dan mereka yang tidak diuntungkan tidak boleh mengalami peningkatan risiko yang signifikan. Yang keempat, risiko yang diminimalkan. Meskipun dinilai dapat diterima oleh 3 pedoman lainnya, teknologi harus diterapkan untuk menghindari semua risiko yang tidak perlu. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Asosiasi Profesional Teknologi Informasi sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan akses, modifikasi, dan penghancuran perangkat keras, perangkat lunak, data atau sumber daya jaringan yang tidak sah. Yang kedua itu pelepasan informasi yang tidak sah. 3. Penyalinan perangkat lunak yang tidak sah. 4. Penolakan akses pengguna akhir ke perangkat keras, perangkat lunak, data atau sumber daya jaringan miliknya sendiri. 5. Penggunaan atau persekongkolan untuk menggunakan sumber daya komputer atau jaringan untuk memperoleh informasi atau harta benda berwujud secara ilegal. Yang selanjutnya itu ada hukum siber. Hukum siber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur aktivitas melalui internet atau melalui penggunaan komunikasi data elektronik. Salah satu contoh kemajuan dalam hukum siber dapat ditemukan dalam proyek konsumer milik Perdagangan Federal. Consumer Sentinel adalah alat investigasi siber unik yang menyediakan akses data dari jutaan keluhan konsumen kepada anggota jaringan Consumer Sentinel. Consumer Sentinel mencakup keluhan tentang pencurian identitas, pelanggaran registrasi larangan, penelponan, komputer internet dan lelang daring, penipuan, pemasaran jarak jauh, pinjaman dengan biaya muka, peluang bisnis dan skema kerja dari rumah, produk kesehatan dan penurunan berat badan, penagihan utang, laporan kredit, dan masalah keuangan lainnya. Kemudian kita akan membahas tantangan yang muncul dari teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama adalah tantangan pekerjaan, di mana dampak teknologi informasi terhadap ketenaga kerjaan merupakan masalah etika utama yang secara langsung terkait dengan penggunaan komputer untuk mencapai otorisasi aktivitas kerja. Kemudian yang kedua ada pemantauan komputer, yaitu salah satu isu etika yang paling eksplosif mengenai privasi tempat kerja dan kualitas kondisi kerja dalam bisnis adalah pemantauan komputer, yaitu komputer digunakan untuk memantau produktivitas dan perilaku jutaan karyawan saat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, tantangan kondisi kerja, di mana teknologi informasi telah menghilangkan tugas-tugas yang monoton atau menjengkelkan di kantor dan pabrik yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia. Kemudian yang keempat yaitu tantangan individualitas, di mana sistem berbasis komputer dikritik sebagai sistem impersonal yang merendahkan martabat manusia dan menghilangkan nilai-nilai pribadi dalam aktivitas yang telah dikomputerisasikan, karena sistem tersebut menghilangkan hubungan antara manusia yang ada dalam sistem non-komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah ergonomi, di mana tujuan ergonomi adalah untuk merancang lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi orang untuk bekerja, sehingga meningkatkan moral dan produktivitas karyawan.
Dan faktor-faktor ergonomis di tempat kerja yaitu biomekanik fisik, di mana berisi alat-alat komputer seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada biomekanik antropometri, penerangan permukaan kerja mebel iklim, di mana di sini berisi tentang stasiun kerja dan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga ada desain perangkat lunak, mengubah pelatihan keputusan kerja, sistem pendukung istirahat kerja shift, sistem manajemen. Ini berisi tentang tugas-tugas seperti kontrak pekerjaan dan konteks kerja. Yang ini semua itu mencakup ke dalam pengguna atau operator faktor ekonomis di tempat kerja.